Siapa yang pernah nonton film kartun Inside Out? Angkat tangan. Inside Out itu film kartun, mungkin Anda lupa, tapi Anda tahu yang ada sosok namanya Joy, rambutnya purple kalau nggak salah ya Joy. Ada temannya yang si Anger, tukang marah, ada yang nasty, ada yang sedih. Sad. Inside Out kartun, itu seru. Itu menggambarkan kejiwaan manusia. Ketika masuk ke alam bawah sadar kayak perpustakaan besar. Di perpustakaan itu, perpustakaan alam bawah sadar, setiap memori satu tabung, ngerti nggak? Tabung. Ketika dia sentuh, ingat apa. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai terapi. Selama terapi berlangsung, Bapak Ibu, nanti ada 2 jenis tangisan. Pertama, nangis akan terngiang-ngiang wajah seseorang. Berarti terhadap orang itu Anda belum ikhlas. Walaupun selama ini di mulut, di pikiran, aku udah maafin dia kok. Tapi kok tadi waktu terapi terngiang-ngiang ya? Nah, jadi nanti selama terapi, kalau terngiang-ngiang seseorang berarti terhadap dia Anda belum ikhlas-ikhlas amat di taraf alam bawah sadar. Karena di taraf sadar Anda kan dikungkung oleh norma sosial. Masa gak maafin sih? Apa kata dunia gak maafin, ngerti gak? Apa kata dunia lebaran gak mau salaman sama dia? Ya mau gak mau lah. Tapi kalau soal ikhlas lahir batin belum tentu. Nah, nanti ada sesi yang terapi yang alam bawah sadar yang lebih dalam. Ada sesi Anda akan menangis tapi gak kebayang siapa-siapa, gelap aja. Tapi kok aku nangis ya? Ini nangisin apa? Kok gelap? Itu adalah luka batin yang udah lampau banget. Luka batin masa janin, luka batin masa bayi. Kok masa janin sudah bisa terluka? Pernah dengar gak istilah, kalau lagi hamil jangan terlalu sering marah-marah. Kalau lagi hamil jangan terlalu sering menangis. Pernah dengar kan? Karena janinmu, jiwanya nyatu sama jiwamu. Mamanya sedih, janin sedih karena nyatu. Maka semua dokter anak menganjurkan, dokter kandungan juga, kalau ada suami mendampingi istrinya konsultasi untuk cek kehamilan, Pak sering ajak ngobrol si dedek dalam kandungan. Karena emang janin sudah bisa bereaksi, punya jiwa. Bu, kerjain matematika, jangan males biar mengasah otak, karena stimulasi sudah dimulai. Dengerin musik Mozart, dengerin musik klasik, pernah denger gak? Karena stimulasi sudah mulai. Diajak ngobrol, Bu kalau mertuanya zolim pindah aja. Ternyata pondok mertua indah gak indah. Pindah aja, karena selama hamil kalau tertekan gak baik buat janin. Pernah denger itu? Itu semua membuktikan janin sudah punya jiwa. Nah, selama terapi nanti berlangsung, kok aku nangis dulu ya, tapi kok gak terbayang apa-apa ya. Berarti aku ada luka batin masa janin. Mungkin dalam kandungan pernah mengalami mamaku terlalu sedih dan sedihnya transfer ke aku. Aku juga ikut merasakan. Atau mungkin ada penolakan. Hati-hati ya, pernah dengar gak? Kalau lagi hamil jangan sembarang ngomong. Pernah dengar? Jangan sembarang ngomong. Contoh, ada ibu-ibu lagi hamil nih. Dia jemur pakaian. Tetangganya mungkin dari luar kota udah nggak bersua, 2-3 bulan nggak di rumah. Pas kembali, Jem, isi lagi, hamil lagi nih. Nah si ibu mungkin bercanda, iya nih di luar program kebobolan. Oh nggak boleh ngomong gitu. Janinmu merasa tertolak. Yang harusnya apa? Alhamdulillah, puji Tuhan, disyukuri. Jangan ditolak. Banyak anak remaja sharing ke saya, Om heran ya, padahal mamaku tuh baik, sumpah baik. Cuman kok aku gak pernah bisa deket loh, kenapa ya? Tapi mamaku gak pernah, jahat sama aku tuh gak pernah baik. Cuman untuk aku yang bisa deket mama, untuk manja-manja kok gak bisa gitu loh. Kenapa ya? Nah itu ada penolakan dalam kandungan. Luka batin yang dalam urusannya kadarnya alam bawah sadar. Atau lagi hamil nih, ini cewek nih, semoga cowok. Atau cowok semoga cewek. Tersugesti, tertolak juga. Udahlah, cowok sama cewek itu semua sama-sama anugerah, setuju? Gak usah lah mengharapkan cowok atau cewek, semua itu takdir. Ini sedikit informasi saja. Bagi Anda laki-laki tapi merasa feminin, ada kemungkinan dulu terlalu diharapkan cewek. Kebalikannya, Anda seorang wanita tapi kok aku kayaknya tomboy banget ya, jiwa maskulinku. Nah selama ini kan dipahami aku berada pada raga yang salah. Enggak, kamu hanya tersugesti di masa kandungan tertolak kok, dan itu bisa disembuhkan. Nah, jadi nanti selama terapi berlangsung, kok aku nangis melulu ya, tapi gak kebayang apa kok gelap. Kenapa bisa gelap? Pikiranmu mencari-cari, ini luka yang kepada siapa ya? Aku luka sama siapa?
Pikiran sering tidak tahu luka-luka yang sebelum dia ada. Pikiran tuh baru ada di masa kanak-kanak 4, 5, 6, 7, 8. Sebelum itu pikiran belum tumbuh. Contoh bayi apakah punya pikiran? Bayi gak akan ngerti soal saham, bayi gak akan ngerti mamanya marah karena lagi capek. Yang bayi tahu mamanya marah, mama jahat, ngerti gak? Seprimitif itu. Ada banyak luka yang terjadi di masa bayi, masa balita, yang dimana pikiran belum tumbuh. Pikiran itu ibarat orang baru. Orang baru gak akan tahu peristiwa-peristiwa lama. Nah, kenapa saya cerita panjang lebar Bapak Ibu? Nanti selama terapi berlangsung, kalau saya gak kasih tahu ilmiahnya dulu, Anda takutnya Anda jadi cemas. Ih, kok aku nangis mulu, gak jelas lagi nangisnya. Gak tahu nangisin apa, nangis aja tapi gelap gitu. Jangan-jangan sekte-sekte aliran sesat nih. Ini praktek perdukun, aduh pulang serem, pulang. Anda pulang Anda rugi. Padahal luka-luka batin yang tersembunyi itulah yang menyebabkan selama ini sering mood swing, suka marah-marah gak jelas. Kalau lagi di kafe tuh nongkrong kayak pengen nangis, Anda bingung, ini mau nangisin apa sih? Karena masalah apa-apa, Anda meninjau 360 derajat. Karena apa-apa kok, setan kali ya, setan lagi difitnah. Kasihan setan difitnah lagi. Kadang saya lihat orang meruqyah orang lain ya, keluar setan, keluar dari badannya. Dalam hati saya, mungkin setannya ngomong, gua lagi di luar, kata setan. Fitnah aja lu, gua gak di situ. Contoh ya, ada perempuan gak mau nikah, diruqyah dengan redaksi, keluar setan dari badannya. Saya berani yakin, saya berani jamin, wanita yang gak mau nikah, citra pernikahan di alam bawah sadarnya rusak. Akibat papa mamanya sering berantem depan dia. Atau akibat mamanya sering disakiti oleh bapaknya. Mamanya sering curhat soal dilema kepahitan pernikahan kepada putrinya, sehingga rusak nuansa pernikahan bagi putrinya. Pernikahan itu neraka aja, ngerti nggak? Kita akan mulai terapi. Bapak Ibu, saya minta kerjasamanya, HP-nya mohon di silent. Karena pernah di sebuah kota pas lagi husuk-husuknya terapi ada ringtone Cucuk Rowo, coba. Kan kacau ya, aduh. Saya tuh tetap harus elegan, jangan marah, kan berat dia jadi saya gitu. Coba dicek yuk, coba cek sama-sama ngecek HP yuk. Jangan sampai ada ringtone yang aneh-aneh gitu. Teman-teman, saya ingin membahas gangguan-gangguan apa saja yang akan terjadi pada orang dewasa apabila inner child-nya belum didamaikan, inner child-nya belum rekonsiliasi, belum dipulihkan. Apa itu inner child? Anda pernah mendengar nggak istilah kita ini semuanya sebenarnya hanyalah anak kecil yang terperangkap dalam tubuh orang dewasa. Anak kecil yang terperangkap dalam tubuh orang dewasa. Sedewasa apapun kita, pasti ada teriakan, ada tangisan, ada kehampaan yang masih dialami diri kecil kita. Entah diri bayi, diri balita, diri kanak-kanak, diri remaja kita. Semua kesedihan atau kekecewaan, kehampaan inner child itu tersimpan di alam bawah sadar. Perlu teknik khusus untuk masuk ke alam bawah sadar untuk mengakses rasa dari si inner child ini. Apa dampaknya apabila inner child belum diterapi? Dampaknya bagi kehidupan orang dewasa itu seperti apa? Saya akan berikan beberapa contoh karena kalau semuanya saya paparkan bisa panjang sekian jam video ini. Ada orang yang di masa kecil dia kekurangan figur ayah, terutama apabila ini dialami oleh seorang wanita. Seorang anak perempuan dia kekurangan figur ayah. Sehingga inner child-nya entah rindu atau marah kepada sosok ayah itu. Berbeda-beda ya, ada anak perempuan yang karena dia kurang figur ayah, dia rindu akan sosok ayah. Sehingga dia ketika nanti dewasa, dia gak bisa naksir sama laki-laki yang sebaya dengan dia atau bahkan lebih muda. Dia mau yang lebih tua, yang jauh beda usianya. Karena tanpa disadari, dia itu nanti menikah
Tidak hanya mencari suami, tapi juga mau mencari sosok bapak yang hilang dalam masa kecilnya. Tapi ada anak perempuan yang di masa kecil dia mengalami kurang figur ayah karena ayahnya keras, ayahnya jahat pada ibunya atau pada dia dan keluarga. Sehingga inner child-nya ini menyimpan, memendam rasa kecewa, rasa marah. Tanpa sadar ketika di masa dewasa, wanita ini ada penolakan, ada mental block terhadap laki-laki. Berderajat, ada yang paling parah sampai yang paling ringan. Yang paling ringan, dia masih bisa suka, masih bisa sayang sama laki-laki. Tapi tanpa sadar ada beberapa gejala, misalkan mood swing tertentu yang tanpa sadar melukai pacar, cowok atau suaminya. Dia nggak sadar itu. Ini yang lumayan ringan karena dia masih punya rasa, punya keinginan, punya cinta, masih bisa menyayangi, masih bisa menyukai laki-laki. Tapi ada yang lumayan berat, yaitu dia nggak mau nikah. Karena citra pernikahan di alam bawah sadarnya rusak. Yang dia tahu, yang dia rasa, baik terpendam maupun yang dia sadari, laki-laki itu jahat. Laki-laki itu nggak ada yang benar. Kalaupun dia sampai menikah karena mungkin tuntutan keluarga atau sosial, itu suaminya benar-benar jadi bulan-bulanan. Suaminya salah 2, dia marahnya 10. Itu 8 sebenarnya amarah-amarah dia untuk bapaknya tapi tumpah ke suami. Contoh lain. Contoh ada orang yang ketika di masa kecilnya, orang tuanya terlalu pelit. Mama, kata bu guru harus kontribusi 50.000, ada karya wisata ke sana, ada studi wisata ke situ ke sini. Jangan, nggak usah, ngapain, nggak usah ikut, nggak penting. Sehingga dia minder, hanya dia doang yang nggak ikut karena faktor biaya. Mamanya tanda petik pelit, dia malu, dia minder, dia sedih kenapa kok minta uang padahal alasannya benar untuk kebutuhan bukan keinginan, itu pun nggak dikabulkan. Nggak cuma hal itu ya, dalam hal yang lain juga mama atau papanya pelit banget. Tanpa sadar, di alam bawah sadarnya, inner child-nya ada sebuah sugesti, nanti kalau aku punya uang sendiri, kalau aku gajian, kalau aku punya penghasilan sendiri, aku mau puas-puasin, aku mau bebas pakai duit. Dan tanpa dia sadar, dia sekarang menjadi orang dewasa yang gak bisa megang duit, boros gitu. Karena sedang memuaskan inner child-nya yang pengen balas dendam, tanda petik ya, pengen puas-puasin pakai uang karena dulu sangat terbatas, sangat dibatasi. Bisa juga orang yang di masa kecil, orang tuanya terlalu memanjakan, semua serba dibolehkan, serba diiyakan. Akhirnya apa? Inner child-nya gak ada penghargaan terhadap uang. Jadi dalam ilmu parenting gak boleh berlebihan. Jangan terlalu pelit, jangan juga terlalu menyediakan apa-apa disediakan sampai-sampai anak tidak tahu cara berjuang, gak menghargai proses perjuangan, gak menghargai nilai uang. Contoh yang lain, ada orang yang di masa kecilnya orang tuanya terlalu otoriter, terlalu memaksakan kehendak, sering marah-marah, sering menghakimi. Sehingga anak ini di masa kecilnya, dia selalu merasa tertolak, merasa gak pernah disetujui, gak pernah didukung, gak diterima. Dia sering merasa tertolak, merasa gak dihargai, merasa gak diterima. Tanpa sadar, inner child-nya mengalami haus atau lapar akan penerimaan. Di masa dewasanya, tanpa dia sadari, dia akan sering gak enakan sama orang. Serba mengiyakan. Orang minta apa, orang minta tolong apa, orang mengharapkan apa, dia selalu akan memenuhi. Walaupun dia sadar itu terkadang merugikan dia. Tapi dia gak bisa menolak. Dia selalu menjadi a yes man, a yes woman. Selalu mengiyakan. Sehingga dia kayak pelin-pelan dan gak enakannya tinggi. Rasa gak enakan tuh wajar dan manusiawi. Tapi kalau rasa gak enakannya Anda terlalu berlebihan, sehingga Anda selalu mengiyakan, selalu ingin menyenangkan orang lain, Anda selalu mengalah, gak punya prinsip, takut untuk menolak orang lain. Yang sebenarnya terjadi adalah inner child Anda haus atau lapar akan penerimaan. Sehingga tanpa sadar Anda merasa bahwa kalau saya bisa menyenangkan orang lain, saya akan diterima, saya akan dihargai. Kalau saya memenuhi keinginan orang lain, saya akan merasa dianggap, saya akan merasa dihargai, saya akan merasa diterima, saya akan merasa berharga. Karena dulu di masa kecil, rasa-rasa ini gak terpenuhi. Anda sering tertolak, sering dihakimi, gak dianggap, gak merasa diinginkan oleh orang tua. Ada orang yang di masa dewasanya selalu takut gagal, takut salah, sehingga dia cemas, dia anxiety. Salah satu penyebabnya adalah di masa kecilnya, inner child-nya ini dipenuhi ketakutan. Orang tuanya ini tipe yang salah dikit
dimarahi. Dia merasa insecure, dia merasa nggak aman. Bagi si anak, salah berarti adalah akhir dari dunia. Keliru, salah, gagal, tidak sesuai dengan arahan orang tua, itu bagaikan akhir dunia, sangat seram sekali, sangat menakutkan. Di masa kecil mengalami insecure, rasa nggak aman, rasa takut berlebihan. Sehingga tanpa sadar dia tumbuh jadi orang yang selalu cemas, anxiety, takut, gelisah. Karena inner child-nya selalu berseru-seru, hati-hati ya, jangan sampai salah ya, jangan sampai gagal ya, jangan keliru ya. Di sebagian orang akhirnya terdampak seperti dia sering ngecek-ngecek kerjaan berulang-ulang. Nutup jendela pun udah tutup, dia cek lagi, padahal sudah tutup barusan. Kalau bikin surat proposal dia cek ulang, dia baca berkali-kali, dia takut salah. Padahal dia ngecek kerjaan tuh gak wajar, sampai 10-15 kali ngecek gak wajar gitu loh. Karena sangat takut salah soalnya. Nah, inner child-nya nih yang merasa insecure. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Butuh terapi, butuh treatment khusus. Karena waktu tidak menyembuhkan inner child. Percayalah. Kalau Anda nggak percaya, coba kunjungi panti jompo. Oma opa walaupun sudah tua, jaraknya dengan masa kecil sudah puluhan tahun. Pasti beliau-beliau tuh kadang masih yang terngiang-ngiang, bisa nangis sendiri, ngebayangin masa kecil mereka. Oma opa bisa cerita dengan detail loh. Detail banget beliau cerita tentang masa kecilnya. Sambil nangis, kadang sambil mau marah juga. Tergantung oma opa ya, tergantung apa yang dia alami di masa kecilnya. Sehingga kita harus sadar bahwa waktu tidak menyembuhkan. Yang memang sangat perlu diterapi. Inner child Anda perlu diterapi dengan teknik khusus. Saya sudah lama khusus fokus untuk memberikan terapi kepada inner child. Saya membuka kesempatan bagi Anda untuk privat. Kita akan terapi via telepon atau yang pertemuan 4 mata. Anda bisa mendaftar ya, dan nanti ini 2 sesi. Sesi pertama itu pendalaman. Saya mewawancara Anda mendalam tentang kisah masa kecil Anda. Panjang lebar kita bercerita, diskusi, brainstorming agar saya ketemu benang merahnya. Oh, inner child Anda kebutuhannya ini. Inner child Anda terluka dalam hal ini, hal itu. Nah, baru sesi kedua adalah terapinya, healingnya, restorasinya. Anda bisa mendaftar untuk ikut sesi private coaching baik via online, WA call, telepon WA, atau melalui pertemuan 4 mata. Anda bisa WA ke 0858 1446 1446. 0858 1446 1446. Dengan cara WA nama Anda, spasi usia, spasi lokasi. Spasi Anda mau via online atau via pertemuan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.